Shalom, salam damai, salam kompak selalu dari Papua. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang beberapa informasi yang saya dapat bagikan kepada saudara sekalian, orang-orang Papua, khususnya orang asli Papua. Dan informasi ini sangat baik dan sangat berarti, saudara harus simak supaya saudara tahu bahwa apa yang sedang terjadi di tanah negeri Papua ini. Oke, baik, saya langsung saja. Ya, salah satu yang saya browsing kemarin di internet, saya cari-cari dan saya lihat bahwa menyangkut perkembangan populasi manusia, populasi jiwa yang terdapat di tanah Papua. Oke, kita lihat orang asli Papua itu dalam data itu per tahun 2020 itu jumlah jiwa orang asli Papua berdasarkan marga itu sekitar 2.300.000 sekian jiwa. Oke. Berdasarkan marga, orang Papua, orang asli Papua itu tercatat 2.300.000 sekian. Oke. Kita bandingkan lagi. Di Papua Nugini PNG sana, mereka sudah mencapai 10.300.000 sekian. Berarti koma di belakang saja 300 itu yang hampir mirip ya, sama ya. Hampir bandingannya sama, komanya sama. Tapi di depan itu terlalu jauh. 10 juta dibanding dengan 2 juta. Jadi orang PNG di sebelah itu orang mencapai 10.300.000 sekian. Sedangkan orang Papua, kita orang Papua itu hanya 2.300.000 sekian. Yang jadi pertanyaan, 7 juta orang Papua ini ada di mana? Begitu. 7 juta orang Papua ini ada di mana? Itu yang menjadi pertanyaan. Padahal kalau mau dilihat, kami punya pulau di sebelah sini hampir sama besar, sama luas dan lain-lain. Jumlah sukunya juga hampir sama. Jadi kita lihat perkembangan yang terjadi di populasi yang ada di PNG sana sangat pesat. Sedangkan kita nih sepertinya manusia bukan bertambah tapi tambah hilang gitu. Oke, yang di sini yang saya mau ini sampaikan bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh saudara-saudara kita di Melanesia sana, negara-negara Melanesia dan juga beberapa negara Afrika dan juga utusan PBB bahwa mereka mengatakan bahwa mereka akan mendorong di dalam PBB bahwa ini terjadi genosida ya di tanah Papua, sehingga itu dapat dibuktikan dengan populasi penduduk yang semakin hari bukan bertambah tapi orang Papua semakin hilang ini. Oke, saya tidak terlalu bahas ke situ ya. Saya hanya memperbandingkan, kemudian saya mencatat di sini bahwa orang Papua, orang asli Papua hanya 2.300.000 sekian. Oke, baik. Yang sangat disesalkan selama ini uang otsus ini, saya bahas ke otsus lagi. Oke, uang otsus ini ratusan triliun itu betapa banyaknya. Jadi ratusan triliun ini untuk orang Papua dari tahun 2000 sampai dengan sekarang ini 2023 dan seterusnya nanti nih, kita lihat dalam jilid otsus 1, otsus 2 dan lain-lain, itu uang banyak-banyak itu tuh tidak mensejahterakan rakyat. Jadi orang akan semakin baterai merdeka dan lain-lain karena barang itu tidak menyentuh. Mereka tipu-tipu di sana bikin wacana bahwa uang itu nantinya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Papua yang mana? Begitu. Ini masyarakat banyak yang susah, masyarakat banyak yang menderita. Ada yang sampai jalan-jalan macam orang gila di tengah jalan. Jadi untuk bapak orang yang pemerintah, saya mau sampaikan bahwa terutama pemerintah pusat ya, harus dengar aspirasi masyarakat Papua. Di mana bapak orang suruh KPK sebanyak mungkin datang tinggal di Papua sini, tangkap semua pejabat yang ada di sini supaya periksa dorang. Dorang itu pakai uang rakyat mulai dari tahun 2000 sana sampai sekarang tuh. Jadi mohon supaya saya mendukung KPK untuk turun di Papua, selalu periksa setiap pejabat, tangkap dorang. Pejabat yang sudah pensiun atau tidak, tangkap saya semua. Baru periksa. Supaya ada efek jerak kemudian hari untuk yang lain-lain. Supaya jangan ikut korupsi uang rakyat lagi. Oke. Pesan saya yang terakhir untuk pemerintah, untuk Bapak Presiden Jokowi, bahwa uang otsus Papua sebaiknya dibagi langsung kepada masyarakat Papua. Kami hanya berjumlah 2.300.000 sekian. Tidak banyak Bapak. Bapak bagi saja. Lebih bagus bagi. Karena apa? Pembangunan yang terjadi di tanah Papua ini adalah pakai akses uang negara, APBN semua yang kerja.
Jadi uang otsus itu sendiri di luar pada uang APBN, begitu. Daripada uang otsus banyak-banyak itu dikasih di pemerintah, pemerintah daerah atur begini, satu pejabat pangkas, sampai terakhir hilang, rakyat cuma dapat ampas. Baru bicara atas nama rakyat terus. Bilang rakyat sejahtera, rakyat sejahtera mana? Mana program yang kamu bikin untuk orang sejahtera? Panipu saja. Jadi mohon supaya bapak-bapak KPK dorang selalu tindak setiap pejabat yang ada di tanah Papua itu kami rakyat mendukung. Karena kami akar rumput, kaki babu, kami mendukung bapak dorang untuk tangkap setiap pejabat. Itu kurang ajar, itu sangat berdosa. Padahal Tuhan yang sama yang kita sembah. Dorang sembah Tuhan tuh lebih gila-gila lagi daripada kita. Tapi dong halalkan itu uang korupsi. Sangat memalukan sekali. Oke, pesan saya yang berikut lagi kepada Bapak Jokowi. Kemarin saya lihat Bapak ada punya berita, yaitu Bapak menyatakan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia, negara Indonesia adalah negara yang mengakui Tuhan lebih daripada negara lain. Sekitar 99% orang mengakui Tuhan ada di Indonesia. Oke, baik. Untuk itu saya mau sampaikan untuk Bapak, kalau Bapak dan pemerintah Bapak mengakui Tuhan, maka pendekatan yang selama ini Bapak lakukan di Papua lebih bagus jangan melakukan pendekatan secara militeristik. Namun Bapak harus melakukan pendekatan kasih. Jangan Bapak selalu melakukan pendekatan-pendekatan militeristik. Itu tidak baik, karena kita sama-sama percaya Tuhan. Bapak sendiri menyatakan bahwa negara Indonesia percaya Tuhan. Berarti Tuhan itu mengajarkan kasih, kebenaran. Jadi tidak boleh bohong-bohong. Harus buat kebenaran, buat kasih yang terjadi di tengah-tengah manusia. Bapak harus hargai kita sama-sama orang Papua, karena Tuhan Allah ciptakan kita semua segambar dengan Dia, dengan Allah. Jadi mari Bapak lihat kita dengan kasih. Jadi pesan saya seperti begitu. Dan saya mohon untuk masyarakat Papua sekali lagi bahwa diketahui populasi kita semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Itu untuk orang asli Papua. Orang di PNG sana sudah 10.300.000 sekian-sekian. Orang di sini tetap masih 2.300.000 sekian-sekian. Itu berarti 7 juta ini ada hilang. 7 juta ini hilang kemana? Ya tidak tahu, nanti kita lihat ke depan. Tuhan pasti buka perkara ini ke depan supaya barang ini bisa jelas. Oke, salam kompak, salam damai dari saya. Semoga uang otsus bisa tersalurkan untuk setiap kakak di Papua yang hanya jumlah 2.300.000 sekian-sekian. Mungkin bisa dapat per orang sekitar 10 sampai 20 juta. Dan masih banyak sisa lagi dari itu. Semoga dapat bermanfaat bagi saudara dorang, orang asli Papua untuk berusaha ke depan. Supaya kesejahteraan itu berasal daripada diri pribadi kita, yaitu di mana ada modal kita bisa usaha. Oke, salam kompak, salam damai, salam Papeda, Papua penuh damai. Hormat dari saya, Pace Papua.